Senang sekali bertemu dengan saudara sekalian di dalam program Cafe Metanoia, yaitu inspirasi hidup yang saya alami sendiri, yang ingin saya bagikan bagi saudara supaya menjadi berkat bagi kita semua. Di gereja tempat saya beribadah, ada dua orang pria yang sama-sama tiap minggu datang beribadah, sama-sama masih bujangan, dan sama-sama meninggal di usia 35 tahun. Namun, ada perbedaan yang sangat mencolok dari keduanya pada saat mereka hidup. Yang pertama, sebut saja namanya Tono. Tono tiap minggu datang ke gereja dengan kakaknya satu mobil. Pokoknya rajin, selama kakaknya datang, dia pasti ikut ke gereja. Nah, satu hari kakaknya mengadu kepada saya bahwa Tono walaupun tiap minggu ikut ke gereja dengannya, tapi sifat dan tindakannya sangatlah meresahkan. Lalu kakaknya menceritakan bahwa kedua orang tua mereka meninggal pada saat Tono masih kecil dan ia adalah anak bungsu. Ketika sudah besar, dia punya pandangan yang negatif terhadap semua kakaknya. Dia beranggapan bahwa semua kakaknya mengambil warisan orang tua tanpa menyisakan untuknya. Padahal kakaknya yang teman saya ini berkata bahwa warisan sudah dibagi rata. Namun adiknya tidak percaya, sehingga tiap hari Minggu pulang gereja, ia keliling bersilaturahmi, minta sejumlah uang kepada kakak-kakaknya. Kalau nggak dikasih, Tono tidak segan-segan mengancam dengan pisau. Wah, sangat menakutkan. Namun, satu hari tiba-tiba Tono sakit ginjalnya dan dibawa ke rumah sakit. Tanpa diduga, 1 minggu kemudian meninggal. Yang menarik, di rumahnya ditemukan deposito sebesar 100 jutaan. Sebagian besar uang itu adalah hasil silaturahmi. Uang itu akhirnya dicairkan dan dibagi rata alias dikembalikan untuk semua kakaknya. Saya bertanya-tanya, untuk apa dia datang ke gereja? Dengar khotbah tiap minggu, apa hasilnya? Ironis sekali bukan? Sekarang saya mau cerita, orang kedua yang meninggal di usia muda juga. Sebut saja namanya Budi. 2 tahun sebelumnya, Budi datang ke gereja karena diajak teman dan dia terima Tuhan Yesus dalam hatinya. Lalu ia mulai aktif melayani dengan bermain keyboard di gereja. Maklum, pekerjaan Budi adalah guru les piano. Semakin hari, Budi menunjukkan kerinduannya melayani Tuhan. Dia setia, mengajak orang lain ke gereja, melayani tanpa kenal lelah. Saya senang sekali melihat dia melayani. Satu hari, tiba-tiba Budi mengalami gangguan jantung dan juga pendarahan di otak. Langsung hari itu dia dioperasi dengan menyedot darah di otaknya. Keesokan harinya, saya dengan seorang teman membesuknya di rumah sakit. Wah, saya melihatnya selang infus ada di beberapa tempat. Selang-selang itu malang melintang di kepala, di tangan, di hidung, di mulut, bahkan di dadanya. Budi sudah sadar ketika saya datang, tapi dengan kondisi seperti itu saya pikir nggak ada gunanya berkomunikasi dengannya. Sehingga saya berbicara dengan orang tuanya. Lalu setelah itu saya mengajak teman saya untuk menghampiri Budi lagi dan kita akan mendoakannya. Sesaat sebelum teman saya berdoa di pinggir ranjang itu, tiba-tiba kami mendengar Budi menyanyi dengan selang masih di mulut. Tentunya suaranya sumbang dan jelek sekali. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Tanpa saya sadari, air mata menetes dari pelupuk mata saya. Ada orang dalam keadaan menderita seperti itu, masih bisa beriman bahwa Allah berkuasa atas hidupnya. Saya datang untuk mendoakan, untuk menghibur, dan untuk memberkatinya. Tapi justru saya yang diberkati luar biasa hari itu. Beberapa minggu kemudian, Budi dipanggil Tuhan, tutup usia di masa muda. Namun, menurut saya, hidupnya penuh dengan makna dan sangat bernilai. Saudara, 2 orang yang sama-sama meninggal di usia muda, tapi memiliki cara hidup yang sangat berbeda. Mana yang Anda pilih?